Penyerangan pangkalan minyak Prancis yang berada di Lebanon dilakukan Israel pada Minggu 6 Oktober menjelang subuh. Berbagai pihak menyebutkan bahwa serangan Israel ke pangkalan minyak Prancis buntut dari penolakan Emmanuel Macron yang merupakan presiden Prancis akan rencana invasi minyak ke Lebanon. Bahkan Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyampaikan bahwa pihaknya akan menang melawan Lebanon tanpa bantuan dari Prancis. Tak lama setelah pernyataan itu, Israel menghancurkan pangkalan minyak Prancis melalui serangan udaranya. Adapun perusahaan minyak Prancis yang hancur akibat serangan Israel adalah Total Energies di pinggiran selatan Beirut. Saksi mata mengatakan bahwa ledakan akibat serangan itu menyebabkan kebakaran besar. Hingga saat ini Total Energies masih belum mengeluarkan pernyataan resminya dan menyebutkan kerugian serta korban atas serangan tersebut. Penyerangan ini membuat hubungan Prancis dan Israel semakin meruncing sejak Macron mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Sedangkan pemerintah Israel juga belum mengeluarkan komentar resmi apapun tentang penyerangan tersebut. Akan tetapi menurut media Israel, salah seorang pejabat militer yang mengatakan bahwa tentara Israel hanya menargetkan laut. Hal ini juga menempatkan pemerintah Prancis dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan antara melindungi kepentingan ekonominya dan mempertahankan perannya sebagai mediator potensial dalam konflik tersebut. Sejumlah pengamat dan diplomat telah menyerukan perlunya mengintensifkan upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menemukan solusi damai untuk krisis yang memburuk di kawasan tersebut. Kepala Dinas Intelijen Militer Luar Negeri Korps Garda Revolusi Iran atau Komandan Pasukan Quds Iran Esmail Qani belum terdengar kabarnya sejak serangan di Beirut pada akhir pekan lalu. Hal itu diungkapkan oleh dua pejabat senior keamanan Iran pada Senin 7 Oktober 2024. Salah satu pejabat senior keamanan Iran menyebut Iran dan Hizbullah belum dapat menghubungi Qani. Pejabat Iran itu pun mengatakan Qani berada di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh saat serangan yang dilaporkan menargetkan pejabat senior Hizbullah Hashim Safieddine. Namun pejabat tersebut mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan Safieddine. Safieddine dipandang sebagai calon pengganti Hasan Nasrallah yang terbunuh dalam serangan Israel di Dahiyeh pada 27 September 2024. Sementara itu, salah seorang pejabat Iran lainnya menyebut Qani telah melakukan perjalanan ke Lebanon setelah pembunuhan Nasrallah. Ketika ditanya tentang laporan bahwa Qani mungkin telah terbunuh dalam serangan Israel di Beirut, juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani mengatakan hasil dari serangan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Shoshani mengatakan Israel memang telah melakukan serangan pada akhir pekan lalu terhadap markas intelijen Hizbullah di Beirut. Inilah detik-detik serangan udara Israel menghantam Beirut, Lebanon. Dalam video berikut terlihat rudal tersebut meledak di sebuah wilayah yang dikelilingi sejumlah gedung. Usai nyala api membumbung tinggi, barulah disusul asap yang terus mengepul. Peristiwa ini sendiri terjadi pada Senin 7 Oktober 2024, tepat 1 tahun perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Serangan Israel ke Beirut kemarin telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Mereka mengaku telah mengirim jet-jet tempur yang menargetkan posisi-posisi anggota Hizbullah. Serangan rudal ini terjadi sehari usai militer Israel mengumumkan seruan baru bagi penduduk untuk mengungsi dari pinggiran selatan Beirut, Lebanon. IDF menyerukan warga sipil di dekat 4 gedung di pinggiran selatan Beirut, yakni benteng Hizbullah yang dikenal sebagai Dahiyeh, segera mengungsi sebelum serangan udara dilakukan. Juru bicara IDF Avichai Adre mengunggah peta bersamaan dengan pengumuman tersebut, yang menyerukan warga menjauhkan diri setidaknya 500 meter dari lokasi itu. Menurut data Israel sudah ada 1.200 orang yang tewas dan lebih dari 250 lainnya diculik. Target utama dari serangan Israel di seluruh Lebanon dan invasi darat di wilayah selatan negara tersebut adalah Hizbullah yang merupakan sekutu utama Iran di kawasan.
Helikopter-helikopter tempur Israel menembakkan rudal-rudal ke wilayah Lebanon Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024 di tengah konflik Israel dengan Hizbullah yang terus berlanjut. Militer Israel menyebut mereka telah mengirim lebih banyak pasukan darat ke Lebanon Selatan. Bahkan militer Israel mengeklaim seorang komandan senior Hizbullah, Suhail Husseini, tewas dalam sebuah serangan Israel di Beirut. Militer Israel juga mengatakan mereka telah membongkar infrastruktur Hizbullah di sepanjang perbatasan dan menewaskan ratusan pejuang Hizbullah. Pada hari yang sama, militer Israel juga merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan pasukannya beroperasi di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan bahwa sebuah divisi cadangan telah memulai operasi terbatas melawan Hizbullah di Lebanon Barat Daya dalam perluasan serangan daratnya. Militer Israel menambahkan bahwa divisi ke-146 adalah divisi cadangan pertama yang memasuki Lebanon sejak melancarkan operasi darat di dalam perbatasan pada pekan lalu. Israel menjelaskan operasinya itu bertujuan untuk menghentikan serangan roket Hizbullah sehingga puluhan ribu warganya dapat kembali ke rumah mereka di bagian utara. Di sisi lain, Hizbullah juga menembakkan rentetan roket ke Israel. Militer Israel menyebut Hizbullah meluncurkan lebih dari 170 roket yang melintasi perbatasan. Sementara puluhan roket ditembakkan ke arah selatan Haifa. Pemimpin sementara Hizbullah pun bersumpah untuk terus memberikan tekanan kepada Israel. Hizbullah juga telah bersumpah untuk terus melancarkan serangan sampai ada gencatan senjata di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat pada Minggu 6 Oktober 2024 memberikan respons terkait pengeboman menunggu respons Israel terhadap serangan rudal dari Iran minggu lalu. Menurut AS, tekanan militer dapat memungkinkan diplomasi, tetapi juga dapat menyebabkan salah perhitungan. Sementara Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel mengordinasikan tanggapannya terhadap Iran dengan Amerika Serikat, namun tetap akan membuat keputusan independen. AS sendiri menyebut pihaknya mendukung Israel mengejar target-target di Lebanon, tetapi tidak ingin penargetan warga sipil. Kecaman AS terhadap Israel atas jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza dan Lebanon itu, sebagian besar disebut hanya sekedar ucapan belaka tanpa ada perubahan dalam kebijakan. Amerika Serikat dan Perancis mengajukan usulan gencatan senjata 21 hari di perbatasan Israel dan Lebanon pada akhir September dan gencatan senjata di Gaza. Namun upaya keduanya sejauh ini gagal. Israel juga terus menargetkan Hamas di jalur Gaza. Serangan Israel di jalur Gaza menewaskan hampir 42.000 warga Palestina, sebanyak 2,3 juta orang mengungsi dan menyebabkan krisis kemanusiaan.